Besti, Besti, kamu di rumah tidak Besti. Ngobrolin lah, kalian juga boleh sharing untuk cerita sekolah kalian. Apakah lampunya mati guys? Cemilan nih. Ya ada cemilan lagi. Bentar ya guys, ada cemilan repot-repot nih. Repot-repot, gak usah repot-repot, tante. Misi sebenarnya dari Reneluf tuh apa sih? Perbedaan Reneluf dan penerbit yang lain tuh apa sih gitu? Mbak Puspa kalau tiap untuk nyari buku baru, untuk ngajak kerjasama tuh gimana cara milihnya, atau harus ada beberapa ketentuan yang mereka harus capai agar Reneluf tuh mau untuk kerjasama gitu? Well, maybe we got lost in translation. Ini lagunya si Al. Siapa sih? Tyler. Yang All Too Well, bagus banget. Running scared, I was there, I remember it all too well. Bagus banget gak sih? Kayak kenapa orang-orang pada curhatnya ke Mbak Taylor semua gitu. Padahal Nadia Oomara juga perlu dicurhatin. Kenapa sih ya? Besti, 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 kamu di rumah tidak Besti. Kenapa? Udah Besti, kenapa lu tuh gak habis ngapain? Nggak, lu dari luar tuh ketemu apa? Aku ketemu orang-orang yang kayak baca TikTok kayak kamu. Iya sih, emang TikTok emang sekarang lagi pada curhat di TikTok semua gitu loh, kayak ya udahlah. Tapi ya ngapain ke sini? Kan kita baru ketemu di sekolah, pulang ketemu lagi. Mau main aja ke rumah Besti aku. Karena aku udah kangen. Aneh banget, tapi ya gimana ya, ya udahlah guys ya, akhirnya aku undang aja nih Besti aku di podcast Rumah Besti, Mbak Puspa nih sebagai nggak usah tepuk tangan ya, kita sering ketemu sih, nggak usah tepuk tangan. Spesial itu. Yang kehadirannya tuh ya biasa aja gitu, kayak ya akhirnya kita ketemu dengan Mbak Puspa. Ya ini ya kita tahu lah ini siapa ya, otomatis editor kesayangan kita di Reneluf ya emang capek aku mau ngenalin Mbak Puspa nih, karena ya kita sering ngobrol tuh, ketemu terus kenalin lagi. Ketemu tiap hari. Iya. Ketemu lagi buat udah bosen. Tapi ya emang bestinya terus ini aja sih. mainnya ke rumah Besti. Iya bener. Karena ke rumah Besti. Jadi ini sebenarnya kalau kalian mau tanya kita kenapa sih kok ketemu terus duduk bareng gini, sebenarnya kita bakal ngobrol-ngobrol langsung gitu loh guys. Kita tuh di sini ya akan ngobrol-ngobrol seputar dunia perbukuan gitu, nggak sih? Kayak lagi di luar tuh lagi ada Wattpad yang seru apa, atau AU yang seru apa gitu kan. Betul. Karena ya di podcast Rumah Besti kita bakal ngobrol layaknya di Rumah Besti. Itu kita ingat itu tagline-nya ya. Itu. Ngobrol kayak di Rumah Besti. Nah, di program ini kita nanti akan bahas tentang literasi kita, tentang apa yang lagi booming, tentang dunia remaja, sekolah. Jadi kita tuh nanti bakal ya ngobrolin lah, kalian juga boleh sharing untuk cerita sekolah kalian. Apakah lampunya mati guys? Senatural mungkin aku lebih suka. Kak, jangan dilewatin ya Kak itu kabelnya. Lanjut ya. Jadi kita nanti akan ngobrolin di segmen ini. Kita bakal ngobrolin tentang dunia perbukuan, tentang novel, tentang Wattpad AU, tentang ya kan? cerita-cerita kalian semasa sekolah. Benar, itu juga kita bahas. Kayak kita juga nanti kita bahas di sekolah, semua sekolah sih kayaknya kayak cerita horor tuh pasti ada ya. Ada, itu juga ada. Horor, cerita cinta-cintaan. Ngekerasin siapa? Ngekeras siapa? Guru yang nyebelin. Itu siapa? Benar. Jadi di podcast Rumah Besti kita akan ngobrolin seputar hal itu. Dan itu kita nanti juga bakal main-main role player gitu. Kita juga bakal main games gitu, challenge. Jadi macam-macam. Jadi kalian juga nanti boleh sharing untuk cerita itu. Kalian bisa kirim aja di email kita, itu di rumahbesti@reneluf.com. Itu kirim aja email di situ, jangan lupa cantumin nama, terus sekolahnya di mana. Tapi nanti kasih note ya, kalau nggak mau disebutin nggak apa-apa. Tapi tetap kasih nama dan sekolah kamu dari mana, nanti kita bacain. Kita bakal bandingin nih, sekolah kamu tuh bener-bener kayak sekolah kita dulu nggak sih? Betul. Iya kan? Di zaman kita juga generasi yang beda nih. Ya, benar. Bakal nyeritain versi di generasi aku, iya, dan generasi aku, ya, Ariel ya, dan kalian. di kalian. Jadi kita beda-beda generasi dan kita akan ngobrol. Emang bener ya,
zaman sekarang tuh kayak gitu. Apa Iya. dulu tuh kayak gini loh, ternyata berubah gitu ya. Oke, itu nanti kita akan ngobrolin seperti itu. Nah, Betul. sebelum kita masuk ke inti nih podcast, kita akan kenalan lebih dalam dengan Rene Love. Ya, masa kita nggak ngobrol tentang siapa sih yang berada di belakang Rene Love ya kan? Jadi sebelum Biar makin kenal. benar, biar kita tuh ngobrolnya makin enak. Jadi kenalkan, nih, namaku Ariel, panggil aja Ariel. Aku di belakang admin medsos kita ya, kalau ada cowok tuh ya pasti saya ini Yang udah sering nongkrongin sosmednya Rene lu pasti tahu Ya, kalau ada pastilah. istilah. ada Kita tuh ya. ada dua. Ya benar ada dua. Minlove Jadi, sama ada Manlove. Minlove, ada Manlove. Ya, kalau Minlove bukan ini ya, ini kita bukan yang ini Minlove-nya, Tapi kadang-kadang iya sih. sih bener. Tapi kadang kalau emang kayak semua kayak ya udah muncul aja gitu. Nah, tapi kalau aku lebih sering si Manlove. Jadi kalau ada Manlove, ya udah tau lah si ini orangnya. Jadi aku akan kita sering ngobrol nanti di IG, di Twitter, di mana aja nih. Bahkan di YouTube ketemu Manlove lagi gitu kan. Ketemu lagi. Jadi saling kenalan aja kita di sini. Nah, yang satu ini pasti udah pada tahu nih, Mbak Puspa selaku editor Rene Love ya kan, dia udah jadi editor tersayang. Katanya sih editor tersayang ya, cuma nggak tahu kita. Oh, ternyata nggak sesayang itu. Benar. Enggak gitu maksudnya. Ya kita udah bestie nih, udah bestie. Kayak bestie itu kadang nggak perlu ngomong. Aku sayang Nggak kamu. sih kalau aku sayang kamu nggak. Enggak, kayak bestie itu kayak langsung nih jajan buat kamu gitu. Makasih. Iya gitu. Itu bestie guys, itu bestie. Nah, lalu kita ngomong cinta kayak apa sih, nggak perlu. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang Rene Love, sebenarnya aku pingin tanya nih, Mbak Bus. Aku panggilnya Mbak Bus aja ya. Kita mah udah bestie, nggak usah pakai kakak-kakaan. Udah lah, guys. Kalau bestie bukannya nggak pakai Mbak ya? Enggak, tapi kan harus menghargai tingkat umur gitu loh. Kayak mana sih yang lebih muda? Oke. Ya kan lebih muda gitu. Jadi sebenarnya aku penasaran sih Mbak Bus. Kenapa Mbak Bus tuh memutuskan untuk masuk di dunia perbukuan, lebih tepatnya di editor gitu loh. Itu tuh kenapa sih milih jadi editor? Jadi, awal mulanya adalah ini tarikannya agak jauh ya. Boleh. Nggak, tapi nggak usah sampai SD atau TK ya. Aku nggak butuh. Ya kita bestie tapi nggak sebestie itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan kenapa ditanya itu kenapa milih editor tuh sebenarnya mau nggak mau, karena bukan mau nggak mau, emang mau. Iya, karena background pendidikannya emang udah di situ. Oh, background pendidikan. Iya, jadi karena pendidikan SMA apa? Kuliah. Oh, kuliah. Jadi dulu tuh ambilnya sastra Indonesia, guys. Wih. Indonesia nggak tuh? Enggak, Sia. Indonesia. Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Jadi emang udah penjurusannya itu fokus di sastra Indonesia gitu. Jadi lebih ke karya-karya tulis kan ya, karya-karya sastra. Nah, karena udah suka sama novel, sebenarnya lebih ke novel ya, karena sastra kan macam-macam tuh. Ada yang apa aja novel, puisi, bisa juga naskah drama kayak gitu-gitu. Berarti ini kampus mana nih? Gitu. Di UNY Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. Nanti ada tulisannya ini. Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kalau gitu kasih tulisan juga. Aku lulusan juga sastra gitu loh, Bang. Terus karena backgroundnya lebih di sastra dan sukanya spesifiknya di novel, akhirnya tuh ketika udah lulus milih buat fokus ke penerbitan, dan juga aku juga ambil spesifikasi penjurusannya juga penerbitan buku. Magangnya juga udah di penerbitan. Oh gitu. Ya, jadi kayak ya udah sekalian aja gitu. Kenapa nggak nyoba untuk terjun kalian di penerbitan? Oh, berarti di bahasa dan di sastra Mbak Puspa dulu tuh waktu UNY ada magang, bahkan sampai penjurusan untuk penerbitan. Iya, penjurusannya kan ada dua, pertamanya linguistik sama sastra. Terus habis itu nanti linguistik sama sastra itu masih bisa dibagi lagi mau ke BIPA, terus penerbitan buku atau jurnalistik kayak gitu. Dan aku ambilnya penerbitan buku kebetulan. Benar. Oke, itu berarti makanya udah dari kuliah nih udah tertarik dengan dunia novel, terus buku, terus magang juga di penerbitan. Akhirnya ya setelah lulus carinya ya pengalaman untuk di penerbitan. Iya, tapi fokusnya di novel fiksi. Oh, di fiksi. Kan ya penerbitan buku kan macam-macam ya. Tapi emang aku backgroundnya lebih ke fiksi. Oke, berarti dan itu kenapa Mbak Puspa milih jadi editor ya karena emang backgroundnya aja nggak sih gitu. Kalau kamu sendiri kan juga ternyata ambilnya jurusannya sastra juga tuh, tapi lebih ke sastra Arab. Iya benar, lebih ke sastra Arab. Memilih untuk ke situ juga tuh buat lebih.
lebih milih sastra Arabnya. Sebenarnya karena emang backgroundku emang di pesantren ya, jadi kayak ya enggak semua pesantren gitu, enggak maksudnya ternyata masuk ke pesantren dan ketertarikan emang di bahasa ya, jadi nggak bisa dipungkiri meskipun ya memang belajar ilmu agama dan yang lain, cuma karena tarikan hati itu emang di bahasa ya, jatuhnya yang ada di pesantren juga bahasa Arab ya, oke lah bahasa Arab. Akhirnya yang jagonya juga di situ, akhirnya belajar di situ, terus masuk kuliah ya milihnya ya bahasa Arab lagi, dan akhirnya ya belajar bahasa aja gitu. Tapi kenapa terjun ke Reneluf ya, by the way, Kak? Enggak, soalnya kan gini. Masalahnya kan apa yang kita bisa dan apa yang kita suka tuh beda, guys. Jadi kalian kalau harus tahu juga nih kesukaannya apa gitu. Nah, aku kan emang suka bahasa ya. Cuma diberkahi, alhamdulillah juga bisa gitu tentang bahasa. Apalagi bahasa Arab juga karena belajar juga bisa akhirnya. Tapi kesukaan, hobi waktu di waktu luang tuh ya kayak baca AU Twitter, terus novel-novel, kayak novel-novel dari zaman dulu tuh yang bener-bener remaja ya, bukan yang novel-novel sastra gitu loh, kayak bener-bener cerita, nah SMA, cerita apa itu bener-bener konsumsi, terus baca komik juga yang komik-komik SMA, jadi emang, aku kayaknya emang tertarik di dunia per-SMA-an, dunia sekolah, dunia remaja, nggak menolak tua gitu loh. Emang nggak mau tua deh kayaknya. Jadi ya bisanya bahasa, sukanya dunia remaja, ya udah nyarinya yang remaja-remaja apa. Jadi akhirnya kayak kita dipertemukan sebagai bestie. Nah, akhirnya kita juga di Reneluf. Reneluf. Kita punya kesukaan yang sama. Benar. Hal-hal yang kayak fiksi, terus dari AU, kemudian Wattpad juga. Kayak gitu. Iya. Iya apa, Kak? Cemilan nih. Iya, ada cemilan lagi. Bentar ya, guys, ada cemilan repot-repot nih. Repot-repot, gak usah repot-repot, tante, kakak Itu kakak aku by the way, jadi jangan panggil tante, dia tuh agak sensitif. Padahal udah bilangnya bestie, tapi gak tahu itu tadi kakaknya atau bukan. Emang senatural itu sih. Kakaknya atau ibunya. Emang tapi kakakku emang agak sensitif kalau pakai umur, jadi jangan panggil tante. Aja. Ibu. Enggak, jangan. No kan marah kan, emang marah. Marah. Nah, ini makan aja dulu, makan nggak apa-apa. Emang makanannya juga anak sekolahan banget. Iya, ini mah batagor. Samping rumah gitu loh, guys. Aku mau dulu mau makan dulu. Nah, tapi sih agak geseran dikit ya. Apanya? Oh ya maaf. Emang Besti gak tahu diri. Oke, kita sambil ngobrol lanjut. Ya, jadi ini udah ngobrolin masalah tentang kenapa milih masuk di dunia penerbitan, kemudian ternyata ya jatuhnya di Reneluf. Nah, aku pingin tanya nih, sebenarnya misi Reneluf kan, aku kan juga ada di Reneluf gitu, dan tahu kalau concern kita ya emang di buku-buku remaja, di Wattpad AU gitu, terus kadang kita juga sedikit ada di kadang salah satu buku kita juga yang Little Star itu kan juga agak puisi-puisi gitu. Nah, misi sebenarnya dari Reneluf tuh apa sih, Mbak Bus? Ya, kita tuh menuju apa gitu, kita mau ngapain di Reneluf ini? Sebenarnya kayak penerbitan kayak Reneluf itu bisa dibilang udah banyak ya. Benar-benar. Karena kan kemunculan si penerbit-penerbit model Reneluf itu mengikuti dulu vibe-nya Wattpad dulu pertamanya. Kayak pertumbuhan Wattpad nih kebanyakan udah pada banyak yang nulis di Wattpad, terus akhirnya mulai bermunculan tuh penerbitan yang awalnya mungkin concern-nya enggak di Wattpad. Akhirnya ketika banyak nih penulis yang bermunculan dari Wattpad tuh akhirnya mulai bermunculan. Nah, salah satunya itu Reneluf yang kita tuh baru muncul bisa dianggap tuh 4 tahun, hampir mau jalan 4 tahun. Jadi 4 tahun yang lalu tuh Reneluf baru muncul kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh kalau misalkan dilihat-lihat lagi kayak sejarahnya Reneluf dulu kayak gitu, apalagi tadi udah disebutin juga soal buku-buku apa aja sih yang terbit di kita gitu. Itu kan buku-buku dari AU, Wattpad, sama ada juga yang terjemahan ya, Little Star itu yang best seller gitu. Iya, Little Star yang best seller ya. Kasih bukunya. Iya, kasih di sini. Nah, satu sekali aja sekali. Oke. Gitu. Sama burnout ya, itu juga terjemahan. Mengapa aku mengalami burnout? Oh iya, ada kan? Dua itu ada yang terjemahan. Nah, jadi awal mulanya kan karena udah banyak nih booming soal Wattpad, kemudian AU, terus akhirnya Reneluf datang untuk mengambil kesempatan itulah kayak gitu. Iya. Nah, tapi nggak cuma sekedar ngambil kesempatan soal cuan doang ya, yang nggak bisa dimungkirin kalau misalkan kehadiran itu selain cuan ya apalagi gitu. Kan, gitu loh. Selain hal-hal kayak gitu tuh kita juga berusaha untuk
memfasilitasi lah, jadi ruang buat teman-teman yang suka nulis di Wattpad, di AU, atau juga bahkan kita sudah mulai merambah ke Instagram juga, sosial media yang memang basicnya tuh mereka menulis, bisa menulis dan akhirnya bisa istilahnya menerbitkan karyanya tuh lewat kita kayak gitu. Ya kan, mulai kenapa tuh bebek? Lucu. Mulai dari kalau Wattpad kan udah jelas dia bentuknya naratif. Ya kan, kalau misalkan AU itu kan kebanyakan kayak bentuknya tuh chat gitu loh. Gimana akhirnya dalam bentuk chat itu dijadikan lebih deskriptif dan naratif di buku. Ya, benar. Nah kalau misalkan dari yang Instagram atau apa tuh bisa juga bentuknya kayak buku, bisa jadi novel juga. Kalau memang itu ada karakter utama dan ada story-nya, atau bisa juga bentukannya kayak self improvement kayak gitu. Oh, tentang kata-kata gitu ya. Ya sih sebenarnya kalau masalah Wattpad emang bener-bener, aku dulu Wattpad pertama aku yang ini siapa? Yang cerita apa sih judulnya, novelnya A gitu deh. Yang apa nih? Judulnya tuh bener-bener huruf gitu loh guys, sama yang King apa sih? Bentar nih ya, aku coba. Ada novel yang ini loh, yang apa? Novel A yang apa? Covernya tuh putih gitu. Apa ya? Apa R ya, lupa aku. Sampai difilmin gitu loh, karena kan emang cerita-cerita Wattpad tuh bahkan banyak. R nih bener karyanya Kak Wulan Fadila, Raja, Ratu dan Rahasia. Pernah tahu nggak sih? Ini loh. Nah ini nanti munculin ya ini R ini aku baca emang dari dulu sukanya segini aja bacaannya gitu. Emang suka aja gitu, dan bagus juga sih kayak tadi bilang menjadi wadah ya. Soalnya emang dari nggak SMA sih, aku di pesantren ya. Bahkan di pesantren itu punya temen yang emang dari dulu hobi nulis gitu loh. Tapi jangan salah loh, kalau misalkan kita lihat dari terlepas dari ini tulisan anak SMA gitu ya, itu kan kalau ngeliat tuh ceritanya kayak ya cerita biasa general aja gitu loh maksudnya. Tapi ketika pengalaman aku sendiri untuk dulu mengakuisisi naskah, itu aku malah justru banyak banget ketemu penulis-penulis yang itu tuh anak pondok, anak pesantren. Malah justru tuh banyak banget aku temuin kayak gitu. Oke. Ini masalah ngakuisisi nanti kita tanyain lagi. Tapi sebelum itu aku pengen nanyain satu hal nih. Kan Mbak Buswa tadi udah bilang kalau penerbit macam Reneluf tuh udah ada banyak kan. Kita tuh ya emang nggak satu aja, nggak kita aja yang pionir. Iya. Ngajak di Wattpad dan AU. Penerbit pertama. Iya, benar-benar. Ketika vibes Wattpad ini lagi puncak-puncaknya juga enggak. Bukan kita gitu. Tapi satu hal yang pingin aku tanyain, emang perbedaan Reneluf dan penerbit yang lain tuh apa sih gitu? Kan kadang kita juga pingin tahu ya emang ada banyak, cuma apa sih bedanya gitu? Kenapa aku harus ke Reneluf gitu? Oh, itu mewakili pertanyaan calon penulis kita ya? Iya, benar juga. Kenapa harus Reneluf gitu yang menjadi wadahku, atau kenapa harus buku-buku terbitan Reneluf yang aku baca gitu? Itu ada ke situnya sih gitu. Oke, kalau misalkan untuk soundnya agak emang nggak apa-apa. emang namanya rumah deh. Iya, emang tetangga agak rapi, nggak apa-apa. Oke, kalau misalkan apa yang bedain Reneluf sama yang penerbit lainnya tuh, sebenarnya kita tuh istilahnya dari timnya sendiri tuh pengen banget tuh karya-karyanya Reneluf tuh nggak cuman hanya mindahin media doang gitu loh. Kayak mulai dari bisa nggak usah distract, pakai tangan aja. Lanjut. Mindahin apa tadi? Tapi aku masih nyimak loh. Mindahin dari Wattpad terus jadi bentuk novel kayak gitu. Terus dari AU terus jadi bentuk novel gitu doang. Nah, itu kan kayak biasa aja gitu. Nah, kita coba untuk menghadirkan istilahnya produknya itu lebih pengalaman apa? Enggak, bukan. Lebih menghadirkan experience gitu ketika membaca. Eksperimen bahasa Indonesia pengalaman kan? Maksudnya itu nggak sebut kata-kata pengalaman. Oh iya, ya udah experience gitu. Menghadirkan experience nih di pembaca. Kalau experience itu pertamanya kita mulai dari covernya dulu. Kita bangun dari si covernya dulu. Kalau misalkan kita berusaha untuk bikin cover itu sesuai sama isinya. Kalau memang isinya itu dramatis kayak gitu, kita berusaha di covernya itu juga sedramatis sesuai dengan isinya. Itu. Kalau misalkan kayak isinya itu lebih ke melo, ya kita sajian di covernya itu juga yang ngasih kesan melo. Kayak gitu. Bentar. Berarti kesan itu dimunculkan dari apa? Kesannya itu dimunculkan yang pertama pilihan warnanya. Oh, warna. Pertama itu kita mencoba untuk mulai terbitan Reneluf yang 2023 pertengahan ya. Ya namanya kita mau berproses gitu. Iyalah, berarti di pertengahan itu kita udah mulai mematenkan soal
si warna ini kayak gitu. Jadi misalkan warna yang untuk cerita-cerita romance yang kayak anak SMA tuh yang ringan, yang kayak gemes-gemes gitu tuh biasanya kita dominasi warna ungu, warna pink kayak ini, kayak guys. gitu. Nah, Yang contohnya buku, tuh kayak gini nih, warnanya buku, nuansa-nuansa ini buku udah Bifadels. nandain kalau genre ceritanya tuh romance, Kasih ininya, romance. ya, Kak, ya, kasih bukunya. Iya. Romance yang ringan anak SMA bener kayak si gitu, yang Agas dan si gemes-gemes Snowy. kayak gitu. Bener-bener. Nah, itu warna-warna kayak gitu. Kalau misalkan yang agak dark nih, kayak modelannya geng motor, geng misalkan kayak gitu, motor. geng motor yang lagi, terus misalkan kayak gitu ya. teka-teki kriminal gitu-gitu. Oh, itu tetap ya itu dark sih. Jadi kita bego beneran nanti. Itu biasanya warnanya kita akan sepakati warna merah dan hitam. Biru dongker gitu-gitu ya. Jadi lebih ke gelap. Navy, kayaknya warna-warna gelap kayak gitu. Terus kalau misalkan yang agak dewasa nih kayak cerita-cerita after marriage, terus juga cerita-cerita yang dewasa kayak percintaan dewasa nih kalau misalkan kamu kuliah umur 20-an, 25. Kayak ngomongin kayak soal gitu pekerjaan tuh warna-warna orange, coklat, kayak gitu-gitu. Oh, makanya yang di Broken Vessel ya bukunya ada nih. Ya. Itu warnanya dominan warna orange coklat. Kayak gitu. Apalagi Broken Vessel itu udah menandain dua ya covernya. Pertama soal usia dan genre ceritanya itu yang usianya emang di atas 20-an, kemudian yang genre-nya lebih ke after marriage gitu kan ceritanya, dan sisi dramatiknya tuh kelihatan dari visual si ombaknya. kapalnya kan dikelilingin ombak tuh, guys. Kapal yang ombaknya itu. Itu contohnya. Jadi nanti kalau misalkan kalian ketemu buku-buku Rain Heluf itu modelannya warnanya ini tuh kalian bisa udah notice nih. Oh, yang ini aku pengen cerita yang ringan, romance atau apa. Itu bisa ke notice dari warna covernya. Dari itu visual yang kita pakai misalkan kayak gitu. Jadi itu perbedaan Rain Heluf ya. Jadi kalian bakal lebih gampang notice sebelum baca ceritanya tuh. Tapi dari itu covernya. Baru covernya. Itu baru di covernya. Masih banyak ternyata. Masih banyak kan kita menghadirkan experience ngapain kalau cuma di covernya doang kan benar. Tapi juga di isinya juga. Nanti di isinya tuh mulai dari layoutnya gitu tuh. Kayak kita coba misalkan ceritanya itu ada chat. Kalau chat kan emang udah biasa ya di buku-buku AU. Buku-buku AU. Nah, ini juga kita chatnya juga sebisa mungkin kita bikin lebih eye-catching, terus kemudian lebih real kayak kita chatan kayak biasanya. Terus misalkan ada surat atau apa, nah itu kita bikin se-natural mungkin aku lebih suka gitu. Kadang juga malah ada reaksi tambahan dari editornya gitu di catatan kaki. Agak pribadi yang ini ya. Jadi tapi nggak di semua buku. Oh, nggak di semua buku. Kayak gitu. Di catatan kaki di dalam novel. Jadi kita bakal lebih nge-hype lah ya untuk waktu baca tuh kayak lagi momen sedih nih, terus ternyata di catatan kaki juga sedih banget. Kenapa ya, ini kasihan banget dia, kayak lebih mendalami gitu ya. Iya, jadi kayak ada reactionnya gitu loh. Reaction yang dari editornya, jadi tetap ada. Itu experience yang kedua. Terus experience yang ketiga itu kita hadirkan di merchandise-nya. Kayak gitu. Nah, experience yang ketiga itu di merchandise-nya, yang mana nanti merchandise-nya itu nggak cuma sekedar kayak, oh di dalam buku ada gelang, kayak udah adain gelang gitu. Enggak, tapi sebisa mungkin kayak gelang ini tuh kenapa sih kehadiran sepenting itu untuk akhirnya kita jadikan di merchandise-nya. Misalkan kayak kemarin contohnya di Broken Vessel ada scene yang dia itu foto apa sih itu namanya? Ini loh apa? Polaroid ya? Iya, Polaroid yang foto Polaroid itu yang itu tuh scene si Mavin. Jadi si Mavin dapat surat dari si Jevin, jadi foto, Jevin tuh terus di baliknya tuh ada suratnya. Gitu nah, kita kasih experience yang sama biar pembaca itu bisa ngerasain scene di situ. Nah, experience yang kayak gitu. Oke. Makanya yang BB ini kan juga termasuk ya di ini, tapi limited, ini giveaway kemarin. Dia giveaway. Bagi yang belum CO waktu PO-nya Broken Vessel nggak ada kesempatan sih, ini kan giveaway itu. Dan BB ini kan ya emang gara-gara si anaknya Jevin, si Michelle, Yoel dan Eugene itu melihara bebek kan, ayam-ayaman gitu loh.
bebek, ikan enggak? Sama ikan cupang itu kan. Terus ya kita hadirkan salah satunya Emang biar iya ya ikan cupang? iya ikan cupang apa arwana ya lupa. Ternyata kita sama-sama lupa. Soalnya aku Gitu. ingatnya tuh si ayam. Oke, berarti benar-benar penerbit Reniluf adalah penerbit yang memutuskan untuk tidak hanya mengadaptasi novel AU atau Wattpad menjadi buku, tapi juga membuat experience ya pembaca, penulis juga benar-benar ngerasa emang karyanya tuh nyampe ke pembaca tuh bener-bener full nyampe semua tuh dirasain gitu loh. Iya, jadi ketika kalian beli tuh nggak sayang gitu loh udah ngeluarin kos gitu. Iya, Cuman dapetinnya kayak setengah-setengah kayak gitu. Apalagi experience ini akan berlanjut di buku barunya nanti. Tapi nanti nanti dulu buku aja. baru. Itu, Jangan spill dulu. Itu soal experience juga itu pokoknya. Nanti dulu untuk buku barunya. Nah, aku juga pingin nih, kan dari tadi kita ngobrolin masalah apa tuh Reniluf penerbit, terus kita ngakuisisi, terus kita ngambil Wattpad AU. Nah, tapi kan temen-temen nih Luf Gang ini ya, itu kan kadang ada yang aku pingin dong karyaku diterbitkan di Reniluf, aku pingin dong bisa gitu ngobrol sama editornya untuk naskahku gitu. Nah, apa sih Kak Mbak Puspa kalau tiap untuk nyari buku baru untuk ngajak kerjasama tuh gimana cara milihnya atau harus ada beberapa ketentuan yang mereka harus capai agar Reniluf tuh mau untuk kerjasama gitu? Kalau untuk kirim naskah tuh sebenarnya kita ada 2 sistem ya. Jadi yang pertama bisa kalian yang kirim naskah ke kita. Itu yang kirim naskah? Ada di postingan sosmed kita. Atau langsung aja di website ini ya? Dia itu yang opsi pertama. Nah, yang opsi kedua itu biasanya kita juga sebagai tim-tim redaksinya itu tuh juga kita yang hunting naskah sendiri. Jadi kita juga berselancar di Wattpad, kita berselancar di X sekarang ya. Ya, bukan di Twitter X, ya. Dan juga sosial media kamu. Jadi kalau misalkan kamu itu pengen banget karyanya dipublikasikan, diterbitkan di kita gitu, dan kitanya belum menghubungi kamu boleh ngehubungin kita dulu kayak gitu. Bisa juga misalkan kamu sudah yakin naskahnya udah selesai, bisa kalian kirim via website. Tapi kalau misalkan naskah itu masih setengah jalan tapi kayak kamu ngebet, kamu yakin ini oke untuk ditawarin, bisa juga DM. Bisa langsung nge-DM. Nge-DM tah di DM Instagram Reniluf Books atau di Twitternya atau di X-nya ya. Oke. Tapi kayak mending di Instagram aja deh. Seenggaknya ketika kalian mau nawarin ke kita itu pertama ceritanya emang bagus ya. Emang iya namanya mah kita makan jualnya buku cerita atau apa itu paling ceritanya bagus. Ya gitu. Itu fondasi utama lah ya. Itu fondasi utama. Cerita harus bagus ya. Terus yang kedua kalian tuh pede sama karya yang udah kalian punya. Oh bahkan kepedean penulis tuh ngaruh banget ya. Ngaruh banget karena kan itu tuh nanti dengan kalian udah pede tuh kalian bakalan senyaman itu juga untuk kayak mamerin di sosmed gitu loh. Istilahnya kayak itu juga keperluanku sih sebenarnya ketika karena penulis. Karena kan nggak bisa dipungkiri gitu. Ya kalau misalnya kita mau nerbitin buku tuh yang promosi cuman penerbit doang atau penulis doang gitu. Ya kalau kita mau kerja sama mending kita bersama-sama untuk mempromosikan itu. Benar. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah mah pede promosiin itu secara mandiri juga, kalian juga aktif di sosmed misalkan kayak gitu ceritanya bagus, itu udah kayak poin plus. Berarti itu ya, itu tadi syarat untuk agar dinotis nih untuk ya antara kalian bisa langsung kirim ke website kami atau ke DM di akunnya Reniluf. Nanti kalau aku yang baca ya aku samain ke Mbak Puspa, ini ada yang nawarin naskahnya gitu aja gitu. Itu bisa atau enggak nanti juga Mbak Puspa bakal nyari-nyari juga kan nanti. Jadi syaratnya itu tadi ceritanya bagus dan yang kedua ya sebisa mungkin kalian pede banget sama ceritanya sehingga mau kayak ya udah nyebarin aja cerita itu di akun-akun sosmed kamu gitu kan. Betul. Nah, aku pingin tanya nih ini di bulan Oktober nih. Kita di Reniluf nih bulan Oktober tuh ada apa sih? Kayaknya ada buku baru deh. Iya. Nah, itu kalau misalkan di bulan Oktober ini nanti doain aja bisa sesuai rencana untuk kita rilis di akhir bulan ini itu ada self improvement, tapi ini bukan self improvement biasa. Bukan self improvement biasa. Dan yang terbaik selamanya bersama akan ku bagikan bintangku demi cintamu. Jadi di buku barunya nanti itu tuh ini tuh salah satu karya lokal yang sebelumnya kita tuh udah punya A Little Star, itu versi bisa dibilang itu kayak
puisi prosa gitu ya, self improvement Iya, juga. benar-benar. Tapi itu kan terjemahan. Terjemahan Nah, dari kalau ini Korea tuh lah ya. versi lokal kita yang pertama kali akan kita terbitin. Nah, itu dari akunnya Think All About You dengan judul Belum mau Mau Nyerah. tapi kayaknya udah nggak kuat. Nah, itu judulnya. Nah, itu nanti isinya ada soal gimana sih rasanya kalian itu kayak capeknya, sedihnya, kecewanya, kayak marahnya, gitu. Tentang kehidupan ini, kayak gitu. Kehidupan ini gak tuh berat banget. Tapi ini emang khusus buat kalian anak-anak SMA sih, anak-anak sekolah lah. Iya lah, lu geng yang masih. Sebenarnya SMP masih bisa ya, cuman kayaknya lebih cocok untuk anak-anak SMA. SMA. Ya umur lebih tepatnya sih umur 16 sampai 20. Benar. Lebih tepatnya. Nah, nanti di situ tuh ada soal ya gimana sih rasanya kita tuh tumbuh menjadi seseorang yang dewasa di masa transisi dari yang dulunya anak-anak remaja ke pradewasa. Baru ke pradewasa itu udah seberat apa kayak gitu. Terus habis itu juga kalian bisa curhat di situ, ada space kalian curhat, terus kayak nanyain sebenarnya kalian tuh seberapa sayang sama diri kalian sendiri. Terus bahkan kalian tuh bisa masang-masang foto kalian sendiri, orang-orang yang kalian sayang, kalian bisa mewarnai, kalian bisa nyoret, kalian bisa nempel-nempel stiker. Di situ nanti bakalan ada instruksinya. Jadi lengkap banget, bakalan ada soal tulisan-tulisan motivasi juga dari penulis All About You. Penulisnya nama aslinya tuh Alicia Regia. Nah, itu ada motivasi juga dari penulisnya, kemudian ada juga interaktifnya, kalian bisa isi curhatan itu, kalian bisa mewarnai, terus juga bisa nempel-nempel. Jadi cukup interaktif ya, buku self improvement kita bulan Oktober nanti, akhir Oktober ini. Oke, itu tadi jadi bulan Oktober itu kita bakal ada buku Belum Mau Nyerah, tapi kayaknya udah nggak kuat. Oke, itu tadi adalah buku di bulan Oktober ini. Tunggu aja, semoga bisa terbit sesuai rencana. Belum mau nyerah, tapi kayaknya udah gak kuat. Nah, itu tadi buku bulan Oktober ini. Nah, bagi kalian yang mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Mbak Puspa ini, kalian bisa langsung hubungin aja IG-nya nih. Keluarin dong IG-nya Mbak Puspa nih di sini nih. Nah, itu aja udah follow aja nih. Teror juga boleh loh kalau mau kalian ada naskah-naskah itu bisa. Kalian mau pamer naskah boleh, mau tanya soal keputusan boleh, mau curhat boleh. Jangan lupa ya bagi teman-teman yang ingin kirim untuk cerita-cerita yang akan kita bacain nanti di konten podcast Rumah Besti ini, kalian bisa langsung kirim aja email di rumahbesti@reneluf.com. Kirim aja, kasih nama dan sekolah kamu. Kalau kamu nggak mau disebutin, nanti tolong cantumin di emailnya. Oke, itu kirim aja, nanti kita akan bacain. Dan kayaknya minggu depan kita akan Gojek. Siapa yang pesen? Ya udah deh. Bagusan dari tadi udah pesen Gojek. Iya. Nggak enak banget ngobrol sama kan tadi aku gini kayak pulang udah. Ya udah, sana pulang sana udah. Ya udah. Aku pamit dulu ya. Ya udah, sana bye. Kalian jangan kangen aku ya. Nggak usah, udah. Udah sana. Udah. Diusir. Udah. Dari dulu punya bestie nggak ada yang bener.